Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengenal lebih dekat sosok agung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah seorang ulama besar, sufi, dan pendiri tarekat Qadiriyah yang sangat dihormati. Syekh Abdul Qadir dilahirkan di daerah Jilan, Persia, pada tahun 470 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1077 Masehi. Pada masa mudanya, Syekh Abdul Qadir merantau ke Baghdad, yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Di sana, beliau menuntut ilmu dari banyak ulama terkemuka dan menguasai berbagai disiplin ilmu agama seperti fikih, hadis, dan tasawuf. Setelah menjalani masa belajar yang panjang dan penuh dengan ketekunan, Syekh Abdul Qadir mengalami periode uzlah atau pengasingan diri selama beberapa tahun. Pada masa itu, beliau memperdalam kehidupan spiritualnya, melawan hawa nafsu dan mencapai tingkat pemahaman batin yang mendalam hingga beliau diangkat menjadi seorang waliullah yang agung. Setelah masa pensucian diri tersebut, Syekh Abdul Qadir mulai tampil ke publik untuk mengajarkan ilmu dan membimbing umat. Beliau menyampaikan ceramah-ceramah yang menggugah hati di Baghdad, menarik ribuan murid dari berbagai penjuru dunia Islam untuk belajar darinya. Dalam dakwahnya, Syekh Abdul Qadir menekankan pentingnya akhlak mulia, ketulusan dalam beribadah, dan cinta kepada kasih sayang Allah. Ajarannya yang damai dan inklusif membuat tarekat Qadiriyah berkembang pesat, menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, dan terus dipegang teguh oleh jutaan pengikutnya hingga masa kini. Menjelang akhir hayatnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap mencurahkan perhatiannya pada pendidikan moral dan spiritual umat. Beliau berpesan agar para pengikutnya senantiasa bertakwa kepada Allah, berlaku jujur, dan selalu menolong sesama makhluk. Syekh Abdul Qadir wafat pada tahun 561 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1166 Masehi di Baghdad, dan makamnya menjadi salah satu destinasi ziarah yang paling penting di dunia Islam. Menelisik lebih dalam pada ajarannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering menekankan pentingnya mujahadah atau perjuangan melawan hawa nafsu. Menurut beliau, pembersihan hati dari sifat-sifat tercela adalah syarat utama untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih ma'rifat sejati. Dalam dimensi tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengajarkan tentang pentingnya sifat zuhud atau tidak terikat pada dunia. Beliau menekankan bahwa kekayaan materi sesungguhnya adalah kekayaan hati, dan bahwa seorang hamba harus mengutamakan keridaan Allah di atas segalanya, meskipun berada di tengah kesibukan duniawi. Sebagai seorang pendidik spiritual, Syekh Abdul Qadir tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan keteladanan melalui kebiasaan hidupnya. Beliau selalu menekankan kepada para murid untuk menjaga lisan, menjaga pandangan, dan berhati-hati dalam setiap tindakan, agar selalu berada dalam koridor syariat dan sunnah Nabi. Salah satu aspek penting dari warisan Syekh Abdul Qadir adalah penekanan pada keberkahan rezeki yang halal. Beliau selalu mengingatkan para murid untuk berhati-hati dalam mencari nafkah, menghindari segala bentuk syubhat atau haram, agar ibadah dan doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanan lain yang sangat menonjol dari Syekh Abdul Qadir adalah kesabarannya yang luar biasa dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Beliau mengajarkan bahwa ujian adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat seorang hamba, sehingga kita harus menghadapinya dengan keteguhan hati dan rasa syukur. Syekh Abdul Qadir juga meninggalkan warisan yang sangat berharga berupa karya-karya tulis. Kitab-kitab seperti Al-Fath Ar-Rabbani dan Futuh Al-Ghaib menjadi rujukan penting dalam memahami tasawuf dan moralitas Islam, berisi nasihat-nasihat yang menyejukkan hati dan membimbing jiwa menuju kesempurnaan. Sampai saat ini, ajaran dan keteladanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terus menyinari jalan hidup jutaan manusia. Beliau membuktikan bahwa kekuasaan spiritual dan pengaruh yang abadi lahir dari kedalaman iman, ketulusan dalam beramal, dan pengabdian yang tulus kepada Allah. Menengok kembali pada pengaruh Syekh Abdul Qadir, salah satu hal yang menakjubkan adalah luasnya penyebaran tarekat Qadiriyah hingga ke berbagai belahan dunia. Hal ini menunjukkan betapa ajaran beliau yang berlandaskan pada cinta, kasih sayang, dan akhlak mulia mampu menyentuh hati masyarakat dari berbagai latar belakang budaya.
Menggali lebih dalam, kita juga bisa melihat bagaimana peran beliau sebagai pembela kebenaran pada zamannya. Syekh Abdul Qadir tidak segan untuk memberikan nasihat kepada para penguasa dan pejabat, mengingatkan mereka akan tanggung jawab moral dan keadilan, sehingga beliau dihormati baik oleh rakyat maupun para pemimpin pada masanya. Sebuah hal yang menarik untuk dicatat adalah banyaknya riwayat tentang karamah atau keistimewaan yang dianugerahkan kepada beliau. Meskipun demikian, Syekh Abdul Qadir selalu bersikap tawaduk dan menganggap segala kebaikan tersebut semata-mata sebagai anugerah dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir, salah satu fondasi penting bagi seorang sufi adalah tawakul yang benar, yaitu kepasrahan total kepada ketentuan Allah setelah berusaha dengan maksimal. Beliau mengajarkan bahwa rezeki dan urusan hidup manusia telah dijamin olehnya, sehingga hati seorang mukmin harus selalu tenang dan tidak dikuasai oleh rasa takut akan kekurangan. Penting untuk dicatat bahwa Syekh Abdul Qadir selalu mendorong para murid untuk memadukan ilmu dengan amal. Beliau berpendapat bahwa ilmu tanpa pengamalan tidak akan memberikan manfaat yang hakiki, dan seorang penuntut ilmu harus menjadi cerminan dari nilai-nilai yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Syekh Abdul Qadir juga menekankan pentingnya menjaga niat yang murni dalam setiap perbuatan. Beliau mengingatkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan semata-mata untuk mencari keridhaannya, bukan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia. Sebagai nasihat penutup dalam uraian ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu berpesan agar senantiasa menjaga hati dari penyakit-penyakit rohani seperti sombong, ria, dan dengki. Beliau mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat diraih melalui pensucian jiwa dan hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. Sebagai refleksi terakhir, Syekh Abdul Qadir juga mengajarkan pentingnya tawasul atau memohon syafaat melalui doa para orang soleh. Beliau meyakini bahwa mencintai dan menghormati kekasih Allah adalah salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Terima kasih guru atas uraiannya tentang Syekh Abdul Qadir. Biografi dari Syekh Abdul Qadir Jailani sangat memuaskan, semua keterangannya secara jelas. Cuma ada yang ingin saya tanyakan tentang keluarganya, bagaimana? Sama-sama, senang rasanya uraian tersebut bermanfaat bagi Anda. Berbicara tentang keluarganya, Syekh Abdul Qadir memiliki hubungan nasab yang mulia, di mana garis keturunannya bersambung baik dari pihak ayah maupun ibu kepada Nabi Muhammad SAW. Ayah beliau adalah Sayyid Abu Sholih Musa Janidos, seorang yang dikenal sangat waro dan bertakwa. Sementara dari pihak ibu, Sayyidah Ummul Khair Fatimah adalah seorang wanita yang juga memiliki kesolehan tinggi. Mengenai kehidupan pernikahannya, Syekh Abdul Qadir menikah dengan beberapa orang istri dan dikaruniai banyak anak yang sebagian besar juga menjadi ulama dan penerus ajarannya. Waduh, cukup lengkap ini informasinya, uraiannya tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Terima kasih guru. Semua uraiannya saya pahami dengan jelas, secara tuntas Anda terangkan biografinya, sekalipun mungkin ada yang belum diuraikan, tapi pada intinya sudah jelas semuanya siapa itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga bermanfaat apa yang Anda berikan. Silakan diberikan kata-kata penutup guru. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga uraian ini membawa keberkahan dan menambah wawasan kita tentang salah satu kekasih Allah yang agung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi ilmu dan bersilaturahmi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Apakah ada pesan khusus guru buat saya ini atau yang mendengarkan? Pesan khusus untuk Anda dan semua yang mendengarkan adalah, marilah kita senantiasa menjaga kebersihan hati, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu yang bermanfaat, dan menebarkan kebaikan kepada sesama. Jadikanlah nilai-nilai akhlak mulia sebagai pedoman hidup kita, agar kita selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih nasihatnya guru. Silakan berikan doa dan penutup salam guru. Sama-sama, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, berkah dan hidayah-Mu kepada kita semua. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu berada di jalan-Mu,
menjaga kebersihan hati, dan menyebarkan kebaikan di muka bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.